Aku terpaksa menikahi seorang kakek tua, majikanku sendiri, demi membiayai pengobatan ibuku yang sedang sakit parah. Namun aku terkejut saat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ternyata, angin sore berhembus pelan, menyapu dedaunan kering, yang berserakan di halaman rumah sakit. Siska duduk di bangku kayu luar ruang perawatan. Tangan kanannya memegang erat tas kecil sementara tangan kirinya mencengkeram selembar formulir tagihan medis. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Angka-angka di formulir itu terasa seperti beban raksasa yang siap menyeretnya ke dalam jurang keputusasaan. Ibunya, Bu Tuti, terbaring lemah di ruang ICU selama lebih dari seminggu. Penyakit jantung yang dideritanya membutuhkan operasi besar, sesuatu yang tidak mungkin Siska bayar dengan gaji bulanan sebagai asisten rumah tangga di kediaman Tuan Joko. Meski sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tabungannya tetap saja tak cukup untuk menutupi biaya pengobatan ibunya. "Sis, apa kabar Mama?" Suara pelan dari belakang membuat Siska tersentak. Ia menoleh dan melihat Rini, sahabatnya sejak SMA, berdiri dengan ekspresi cemas. "Kondisinya masih sama," jawab Siska datar. "Tapi aku benar-benar bunturin. Aku nggak punya uang, dan setiap hari tagihannya semakin banyak." Rini menghela napas panjang. "Apa kamu sudah coba pinjam uang ke bank? Atau mungkin ada cara lain?" "Pinjaman bank butuh agunan, Rin. Aku nggak punya apa-apa." Siska menundukkan kepala, suaranya bergetar. "Aku bahkan nggak bisa bayar sewa kontrakanku sendiri bulan ini." Keadaan sunyi beberapa saat. Hanya suara angin dan deru mobil ambulans yang sesekali terdengar dari kejauhan. Lalu Rini berbicara lagi. Kali ini dengan nada ragu-ragu. "Apa? Kalau boleh kasar, kamu pernah mikir buat nikah sama Tuan Joko?" Siska langsung mendongak. Matanya melebar. "Apa?" "Iya, maksudku, dia kan tua tapi kaya raya. Kalau kamu mau, mungkin dia bisa membantu Mama. Kamu kan kerja di rumahnya. Pasti dia kenal baik sama kamu." Siska tertegun. Pikiran itu pernah terlintas di benaknya, namun ia selalu menepisnya karena terasa begitu salah. Menikah demi uang? Apa kata dunia nanti? Tapi sekarang, ketika pilihan-pilihannya semakin sempit, ide itu mulai mengendap di pikirannya. Malam, harinya Siska duduk di kamarnya yang sederhana, memandangi foto ibunya yang dipajang di meja kecil. Wajah Bu Tuti yang senyumnya selalu hangat kini terlihat pucat di balik masker oksigen di ruang ICU. Siska meremas-remas ujung bajunya, hatinya dipenuhi pertarungan antara harga diri dan rasa cinta kepada ibunya. Esok paginya, ketika ia sedang membersihkan ruang tamu di kediaman Tuan Joko, pria tua itu tiba-tiba muncul dari ruang kerjanya. Tuan Joko tampak rapi dengan kemeja putih dan celana panjang hitamnya. Wajahnya tenang, namun ada kesedihan samar di matanya yang seringkali Siska lihat. "Siska?" panggilnya dengan suara lembut. "Ya, Pak?" Siska menoleh, sedikit gugup. "Aku tahu situasi keluargamu sedang sulit. Aku juga tahu kamu bekerja keras untuk membayar pengobatan ibumu. Benar, kan?" Siska menunduk, tak sanggup menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Tuan Joko menghampirinya, lalu berdiri tepat di depannya. "Aku ingin membantumu, tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa satu syarat." Jantung Siska berdebar kencang. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata Tuan Joko dengan campuran rasa takut dan harapan. "Aku akan membayarkan semua biaya pengobatan ibumu dan memberikanmu hidup yang layak. Tapi sebagai imbalannya, kamu harus menjadi istriku." Kalimat itu terdengar seperti petir yang menyambar telinga Siska. Ia terdiam. Tubuhnya kaku, pikirannya berkecamuk. Menikahi majikannya yang tua demi uang. Apakah ini benar-benar pilihannya? Namun, ketika ia membayangkan ibunya yang berjuang hidup di ruang ICU, rasionalitasnya mulai runtuh. Harga dirinya hanyalah korban kecil dibanding nyawa ibunya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Siska akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, Pak. Saya setuju." Tuan Joko tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Siska menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya.
Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi apakah itu ke arah yang lebih baik atau malah lebih buruk? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut yang menyelimuti kediaman besar Tuan Joko. Siska berdiri di depan cermin besar di kamarnya yang baru, sebuah ruangan mewah dengan tempat tidur king size, meja rias antik, dan gorden sutra yang menjuntai hingga menyentuh lantai marmer. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, pemberian Tuan Joko sebagai salah satu hadiah pernikahan. Namun, meski penampilannya tampak anggun, wajahnya masih dipenuhi kebimbangan. Ini adalah hari pertamanya sebagai istri Tuan Joko, atau, lebih tepatnya, sebagai nyonya rumah. Namun, tidak ada perasaan bahagia yang dirasakannya. Malah, hatinya seolah tertekan oleh beban tak kasat mata. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan transaksi demi menyelamatkan nyawa ibunya. "Selamat pagi, Nyonya." Suara hangat dari pintu membuat Siska tersentak. Ia menoleh dan melihat Tuan Joko berdiri di ambang pintu. Senyum tipis terukir di wajahnya yang penuh kerutan. Di tangannya, ia membawa secangkir teh dan sepiring roti panggang. "Terima kasih, Pak," jawab Siska pelan, mencoba untuk tetap sopan meski hatinya kaku. Ia meraih teh yang diberikan Tuan Joko, namun tidak menyentuh roti panggang itu. Nafsu makannya lenyap entah kemana. Tuan Joko duduk di kursi dekat jendela, memperhatikan Siska dengan pandangan yang sulit dibaca. "Kamu tampak tegang. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Siska menunduk, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. "Tidak, Pak. Hanya, semua ini terasa asing bagi saya." Tuan Joko mengangguk pelan, seolah memahami apa yang Siska rasakan. "Aku tahu ini bukan situasi yang mudah bagimu, tapi aku harap, dengan waktu, kamu bisa merasa nyaman di sini." Siska hanya mengangguk singkat sebagai balasan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ia bisa merasa nyaman di rumah besar yang dingin ini, bersama seorang pria tua yang hampir tidak ia kenal. Setelah sarapan singkat, Siska mulai menjalani rutinitas barunya sebagai istri Tuan Joko. Meskipun statusnya kini berubah, ia masih merasa seperti asisten rumah tangga, membersihkan ruangan, menyusun barang-barang, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar di rumah besar. Ini, bedanya, kali ini ia tidak lagi mendapat upah, melainkan tanggung jawab sebagai tuan rumah. Namun suasana rumah ini terasa begitu sunyi dan kosong. Selain suara langkah kakinya di lantai marmer, hanya ada dering jam dinding tua di ruang tamu yang selalu menggema di telinganya. Tuan Joko sendiri jarang berbicara panjang lebar. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, membaca buku atau menulis sesuatu di buku catatan. Suatu sore, saat Siska sedang membersihkan ruang tamu, ia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Tuan Joko dan asistennya, Pak Darto. Mereka berbicara di ruang kerja, tapi suara mereka cukup keras hingga terdengar jelas dari lorong. "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu ini, Pak?" tanya Pak Darto dengan nada khawatir. "Menikahi gadis muda sepertinya hanya akan membuatmu semakin rentan." "Ini sudah keputusanku, Darto," jawab Tuan Joko tegas. "Aku tahu ini bukan hubungan ideal, tapi aku ingin membantu keluarganya. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu lagi. Siapa tahu, mungkin ini kesempatanku untuk memiliki seseorang di sisiku di masa tuaku." Siska menahan napas. Tubuhnya membeku di tempat. Kata-kata Tuan Joko terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Jadi, inilah alasannya? Bukan karena cinta, tapi karena kesepian. Hatinya semakin terasa berat, campuran rasa bersalah dan kemarahan mulai bergejolak di dalam dirinya. Malam harinya, Siska duduk di tepi ranjang besar yang dingin, memandangi langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Tuan Joko sudah tidur di sisi lain ranjang, tubuhnya terbaring diam tanpa suara. Namun, Siska tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apa aku melakukan hal yang benar? Apakah aku hanya sekadar pion dalam permainan? Ini, ia menatap bayangannya sendiri di cermin besar di sudut kamar. Gadis muda yang dulu penuh semangat, dan impian kini tampak seperti orang asing.
Semua yang ia lakukan sekarang hanyalah demi uang, demi menyelamatkan ibunya. Tapi apakah harga yang ia bayar layak? Saat itulah matanya menangkap sesuatu di meja rias. Sebuah buku kulit tua dengan tulisan emas pudar di sampulnya. Harian pribadi. Tanpa sadar, Siska bangkit dari tempat tidur dan mengambil buku itu. Mungkin, pikirnya, buku ini bisa memberinya jawaban tentang siapa sebenarnya Tuan Joko, dan mengapa ia memilih untuk menikahinya. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Di sana, tertulis kalimat pembuka yang langsung membuatnya terhenyak. Kehidupan ini penuh rahasia, dan aku telah menyimpan terlalu banyak di dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ada yang akan membacanya setelah aku tiada, tapi jika ada, semoga mereka bisa memahami alasan di balik semua pilihan yang kulakukan. Siska menelan ludah. Ia tahu ia tidak seharusnya membaca buku harian ini. Tapi rasa penasarannya terlalu kuat. Ia membuka halaman berikutnya dan mulai membaca cerita tentang masa lalu Tuan Joko, cerita yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Di tengah malam yang sunyi itu, Siska mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan Tuan Joko mungkin lebih dari sekadar transaksi. Ada lapisan-lapisan rahasia yang belum terungkap, dan mungkin hanya waktu yang bisa membuktikan apakah keputusannya benar-benar salah, atau justru membawa mereka pada sesuatu yang tak terduga. Malam semakin larut, namun Siska tidak bisa tidur. Lampu meja kecil di samping tempat tidurnya masih menyala, memancarkan cahaya lembut yang cukup untuk menerangi halaman-halaman buku harian tua milik Tuan Joko. Setiap baris tulisan membawa Siska lebih dalam ke dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya, dunia penuh luka, penyesalan, dan trauma yang membentuk pria tua itu menjadi seperti sekarang. Di halaman pertama, Tuan Joko menulis tentang masa kecilnya yang kelam. Ia tumbuh dalam keluarga kaya raya, tetapi jauh dari kasih sayang. Ayahnya adalah seorang pengusaha keras yang hanya peduli pada uang, sementara ibunya sering sakit-sakitan dan jarang hadir dalam hidupnya. Sebagai anak tunggal, Tuan Joko dibesarkan oleh para pembantu dan guru privat, tanpa pernah merasakan kehangatan keluarga. Aku ingat hari itu dengan jelas, tulis Tuan Joko. Ketika aku berusia 10 tahun, aku mencoba memeluk ibuku karena merindukan sentuhan hangat seorang ibu. Namun, dia hanya menepis tanganku dan berkata, "Jangan ganggu aku sedang lelah." Kata-kata itu terus terngiang di telingaku hingga hari ini. Siska menghela napas panjang. Ia mulai memahami mengapa Tuan Joko tampak begitu dingin dan tertutup. Rupanya, luka batin dari masa kecilnya masih belum sembuh sepenuhnya. Di halaman-halaman berikutnya, Tuan Joko menceritakan tentang pernikahannya yang pertama. Satu-satunya pernikahan sebelum ia menikahi Siska. Istrinya bernama Dewi, seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Awalnya pernikahan mereka tampak bahagia. Namun, hubungan itu mulai retak ketika Dewi mengetahui bahwa Tuan Joko tidak bisa memberikan keturunan akibat masalah kesehatan yang dideritanya. "Aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini," tulis Tuan Joko dengan tinta yang mulai pudar. "Tapi aku gagal menjadi suami yang sempurna baginya. Ketika dia meninggalkanku, aku merasa seperti separuh jiwaku hilang. Dan ketika dia meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun kemudian, aku kehilangan segalanya." Siska menelan ludah. Hatinya terasa sesak saat membaca kalimat-kalimat itu. Ia mulai melihat sisi lain dari Tuan Joko, pria tua yang selama ini ia anggap dingin dan tak berperasaan ternyata menyimpan begitu banyak penderitaan. Namun, ada satu bagian dalam buku harian itu yang membuat Siska benar-benar terhenyak. Di halaman tengah, Tuan Joko menulis tentang sebuah insiden yang terjadi beberapa tahun setelah kematian Dewi. Ia menceritakan bahwa ia pernah terlibat dalam sebuah konflik bisnis besar dengan salah satu mitra dekatnya, seorang pria bernama Pak Rahmat. Konflik itu berakhir tragis. Pak Rahmat meninggal dalam kecelakaan kapal saat sedang melakukan perjalanan bisnis bersama Tuan Joko. "Banyak orang mengira aku bertanggung jawab atas kematiannya," tulis Tuan Joko. "Tapi aku bersumpah di hadapan Tuhan. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya korban dari situasi yang tidak bisa kukendalikan. Meski begitu, rasa bersalah ini tetap menghantuiku setiap hari." Siska menutup buku harian itu dengan tangan gemetar.
Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah Tuan Joko benar-benar tidak bersalah? Ataukah ada sesuatu yang disembunyikannya? Kenapa ia menikahi Siska? Apakah ini cara untuk menebus dosa-dosa masa lalunya? Pagi harinya, Siska bangun dengan kepala penuh pikiran. Tuan Joko sudah duduk di meja makan, menikmati sarapan pagi dengan tenang. Saat Siska masuk ke ruangan, ia tersenyum tipis. Senyum yang biasa ia tunjukkan, namun kali ini terlihat lebih berat di mata Siska. "Selamat pagi," sapa Tuan Joko dengan nada ramah. "Kamu tampak lelah. Apakah kamu tidak tidur?" "Dengan baik," Siska ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Aku menemukan sesuatu semalam." Tuan Joko menatapnya dengan tatapan waspada. "Apa maksudmu?" "Buku harianmu," kata Siska pelan. "Aku tidak sengaja membacanya. Maafkan aku." Wajah Tuan Joko berubah muram. Ia meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatap Siska dengan ekspresi sulit ditebak. "Aku tahu suatu hari nanti seseorang akan menemukannya. Aku hanya tidak menyangka itu akan secepat ini." "Apa semua yang tertulis di sana benar?" tanya Siska hati-hati. Tuan Joko menghela napas panjang. "Ya, semua itu benar. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya darimu, tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara menceritakannya. Aku hanya ingin melupakan masa laluku." Siska merasa hatinya terbelah. Di satu sisi, ia marah karena Tuan Joko tidak pernah mengungkapkan rahasia-rahasia itu padanya. Di sisi lain, ia merasa iba melihat pria tua itu berjuang sendiri melawan beban masa lalunya. "Kenapa kamu menikahiku?" tanya Siska tiba-tiba. "Apakah ini hanya karena kamu merasa kesepian?" Tuan Joko terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Awalnya mungkin iya. Aku merasa hidupku kosong, dan aku ingin ada seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Tapi setelah melihatmu, melihat bagaimana kamu berjuang demi ibumu, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kamu kuat, Siska. Kamu memiliki hati yang besar. Aku harap suatu hari nanti kita bisa saling mengisi kekosongan dalam hidup kita masing-masing." Siska menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Tuan Joko terdengar tulus, namun hatinya masih dipenuhi keraguan. Di sore hari, Siska duduk di beranda belakang rumah, memandangi taman yang luas dengan pikiran yang kacau. Ia mulai melihat Tuan Joko sebagai manusia yang utuh, bukan hanya seorang majikan tua yang dingin, tapi juga seorang pria yang penuh luka dan penyesalan. Namun, ia masih belum yakin apakah ia bisa mempercayai semua yang telah ia baca dan dengar. Saat itulah, ia mendengar suara mobil yang mendekat. Dari balik pagar besi tinggi, terlihat seorang wanita muda turun dari mobil hitam mewah. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok dan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Ia melangkah dengan penuh percaya diri menuju pintu depan rumah. "Siapa dia?" gumam Siska pelan. Rasa penasarannya langsung terpicu. Tanpa disadari, babak baru dalam hidupnya, dan juga dalam hubungannya dengan Tuan Joko, baru saja dimulai. Kedatangan wanita misterius itu akan membawa rahasia lain ke permukaan, rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Langkah kaki wanita itu terdengar jelas di lantai marmer rumah besar Tuan Joko. Suara hak sepatunya yang tajam memecah kesunyian, membuat Siska merasa seperti ada badai yang mendadak datang menghantam ketenangan rumah ini. Dari balik pintu depan, wanita muda itu melangkah masuk dengan penuh percaya diri, seolah-olah ia adalah pemilik rumah ini. "Selamat siang," sapanya dengan nada dingin namun sopan, melepas kacamata hitamnya dan menatap Siska dari atas hingga bawah. "Aku mencari Tuan Joko." Siska terdiam sejenak, mencoba membaca ekspresi wanita itu. Ada sesuatu dalam tatapannya, campuran kemarahan, kebencian, dan rasa ingin tahu yang menusuk. "Silakan tunggu sebentar," jawab Siska akhirnya, mencoba tetap tenang meskipun hatinya mulai berdebar tidak karuan. Ia segera menuju ruang kerja Tuan Joko untuk memberitahunya tentang kedatangan wanita misterius ini. Tuan Joko sedang duduk di kursi besarnya, membaca koran pagi ketika Siska masuk ke ruangan. Saat mendengar bahwa ada seorang wanita mencarinya,
Wajahnya berubah drastis. Koran di tangannya jatuh ke lantai, matanya melebar dengan rasa terkejut yang tak bisa disembunyikan. Siapa dia? Tanya Siska, khawatir melihat reaksi Tuan Joko. Tuan Joko terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya terdengar lebih parau daripada biasanya. Namanya Ratna. Dia putri Pak Rahmat. Jantung Siska seolah berhenti berdetak. Nama itu langsung mengingatkannya pada cerita dalam buku harian Tuan Joko, konflik bisnis yang berakhir tragis, kematian Pak Rahmat, dan tuduhan bahwa Tuan Joko bertanggung jawab atas semuanya. Kenapa dia di sini? Tanya Siska gugup. Aku tidak tahu, jawab Tuan Joko pelan, tapi aku harus menghadapinya. Ia bangkit dari kursinya, lalu melangkah keluar menuju ruang tamu, dengan langkah yang tampak berat. Ratna masih berdiri di ruang tamu, memandangi setiap sudut ruangan dengan tatapan penuh penilaian. Ketika Tuan Joko masuk, wanita itu langsung menoleh, matanya menyipit dengan ekspresi dingin. Lama tak jumpa, Tuan Joko, katanya dengan nada sinis. Apa kabar? Ratna. Tuan Joko mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Apa yang membawa kamu ke sini? Oh, hanya ingin melihat bagaimana Anda hidup setelah semua yang telah Anda lakukan, jawab Ratna datar. Matanya kemudian beralih ke arah Siska. Dan sepertinya Anda sudah menemukan pengganti baru, ya? Berapa kali lagi Anda akan membeli cinta dengan uang, Tuan? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk telinga Siska. Wajahnya memerah, campuran malu dan marah mulai memenuhi pikirannya. Namun, ia tetap diam, berusaha menahan diri. Ini bukan urusanmu, Ratna, kata Tuan Joko dengan nada tegas. Apa yang terjadi antara aku dan ayahmu sudah selesai lama sekali. Aku tidak punya utang apapun padamu. Oh, benarkah? Ratna tertawa sinis. Ayahku meninggal karena ulahmu, Tuan Joko. Kapal itu tenggelam karena kesalahanmu. Dan sekarang, Anda hidup nyaman di rumah besar ini, sementara aku harus berjuang sendiri tanpa ayahku. Apakah Anda pikir Anda bisa begitu saja melupakan semua itu? Siska mendekat perlahan mencoba memahami situasi ini. Maaf, Bu, katanya pelan. Apa maksud Anda dengan kesalahan Tuan Joko? Apa yang sebenarnya terjadi? Ratna menatap Siska dengan pandangan merendahkan. Kamu tidak tahu apa-apa, ya? Biarkan aku jelaskan. Ayahku adalah mitra bisnis Tuan Joko. Mereka melakukan perjalanan kapal bersama untuk menyelesaikan sebuah proyek penting. Tapi entah bagaimana, kapal itu tenggelam. Ayahku meninggal, sementara Tuan Joko selamat tanpa luka sedikit pun. Banyak orang mengira dia sengaja mengorbankan ayahku demi keuntungan pribadi. Siska menoleh ke arah Tuan Joko, mencari kepastian dalam tatapan matanya. Namun, pria tua itu hanya menunduk, wajahnya penuh beban. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, Tuan Joko berkata, suaranya meninggi. Aku tidak melakukan apapun. Itu adalah kecelakaan murni. Benarkah? Balas Ratna dengan nada penuh ejekan. Kalau begitu, kenapa tidak ada bukti yang jelas? Kenapa semua dokumen proyek itu hilang? Kenapa Anda tidak pernah bicara tentang insiden itu kepada siapapun? Tuan Joko terdiam. Sepertinya dia tidak punya jawaban yang bisa mematahkan tuduhan Ratna. Setelah beberapa saat tegang, Ratna melanjutkan dengan nada lebih tenang namun tetap menusuk. Aku tidak datang ke sini untuk menyeretmu ke pengadilan atau mencari balas dendam. Aku hanya ingin satu hal, warisan ayahku. Harta dan aset yang seharusnya menjadi milikku. Warisan? Tanya Tuan Joko terkejut. Aku sudah membayar semua. Utangku kepada keluargamu setelah insiden itu. Aku bahkan membantu pendidikanmu. Apalagi yang kamu inginkan? Itu tidak cukup, bentak Ratna. Aku ingin bagian dari kekayaanmu. Setengah dari asetmu adalah hakku. Kalau tidak, aku akan memastikan dunia tahu siapa sebenarnya Tuan Joko yang terhormat ini. Tuan Joko tampak begitu terpukul oleh ancaman itu. Ia menatap Ratna dengan mata penuh penyesalan, lalu menoleh ke arah Siska. Siska,
Maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Siska merasa seperti berada di tengah badai. Semua rahasia yang ia temukan di buku harian kini menjadi kenyataan yang menghantamnya dengan keras. Ia tidak tahu harus percaya kepada siapa. Apakah Tuan Joko benar-benar tidak bersalah? Atau apakah Ratna memiliki alasan untuk membalas dendam? Malam, harinya Siska duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang kacau. Tuan Joko terlihat begitu lelah, mengurung diri di ruang kerjanya tanpa bicara banyak. Sementara itu, Ratna masih tinggal di salah satu kamar tamu, menunjukkan niatnya untuk tidak pergi sampai permintaannya dipenuhi. Siska tahu, ini bukan hanya soal uang atau aset. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara kebenaran dan kebohongan. Dan ia, entah bagaimana, terjebak di tengah-tengahnya. Apakah ia bisa mempercayai Tuan Joko? Ataukah Ratna memiliki alasan kuat untuk menuntut balas dendam? Hanya waktu yang bisa menjawab. Malam semakin larut, namun Siska masih terjaga. Ia duduk di beranda belakang rumah, menatap kolam renang yang tenang dengan pikiran yang bergelora. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tapi ia tidak merasakan hawa malam itu. Hatinya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah Tuan Joko benar-benar bersalah atas kematian Pak Rahmat? Ataukah Ratna hanya ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Saat itulah, langkah kaki pelan terdengar dari balik pintu. Tuan Joko muncul, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Ia membawa 2 cangkir teh hangat di tangannya. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. Suaranya terdengar rapuh. Siska menggeleng pelan. Aku tidak bisa tidur." Tuan Joko duduk di sampingnya, meletakkan salah satu cangkir teh di dekat. "Siska, aku juga tidak bisa. Ada terlalu banyak hal yang harus kupikirkan." Siska menatap Tuan Joko dengan hati-hati. Ia tahu ini adalah kesempatannya untuk mencari jawaban yang lebih jelas. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Rahmat?" Tuan Joko menghela napas panjang, lalu menunduk, memandangi teh di tangannya. "Aku sudah lama tidak membicarakan ini kepada siapapun. Tapi mungkin sudah waktunya aku berterus terang." Ia berhenti sejenak, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. "Pak Rahmat adalah sahabatku. Kami bekerja sama dalam bisnis kapal selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang sangat aku percayai, dan aku tahu dia juga mempercayaiku. Namun, proyek terakhir kami berjalan buruk. Ada masalah teknis yang tidak bisa kami kendalikan. Kapal itu tenggelam dalam badai besar, dan aku selamat karena kebetulan saja berada di bagian kapal yang tidak terkena dampak langsung." Siska mendengarkan dengan penuh perhatian, rasa penasarannya semakin tumbuh. "Setelah insiden itu," lanjut Tuan Joko, "banyak orang mulai menyalahkan diriku. Mereka mengira aku sengaja mengorbankan Pak Rahmat demi keuntungan pribadi. Aku mencoba menjelaskan bahwa itu semua adalah kecelakaan, tapi tidak ada yang mau mendengarku. Semua dokumen proyek hilang, dan aku tidak punya bukti apapun untuk membantah tuduhan mereka." "Lalu, kenapa kamu tidak pernah bicara tentang ini sebelumnya?" tanya Siska pelan. "Aku merasa malu," jawab Tuan Joko dengan nada penuh penyesalan. "Aku gagal melindungi sahabatku, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahpahaman itu. Jadi, aku memilih untuk diam dan menjalani hidupku seperti biasa." Siska menatap Tuan Joko dengan campuran emosi, iba, marah, namun juga rasa hormat. Ia mulai melihat pria tua ini sebagai manusia yang utuh, seseorang yang telah melalui begitu banyak penderitaan tanpa ada yang mendengar ceritanya. Pagi harinya, suasana di rumah masih tegang. Ratna tampak semakin agresif, menuntut agar Tuan Joko segera menyerahkan separuh asetnya. Namun, kali ini, Siska memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mulai mencari cara untuk membantu Tuan Joko membuktikan kebenaran. Saat membersihkan ruang kerja, Siska menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik rak buku. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen lama yang tampaknya berkaitan dengan proyek kapal bersama Pak Rahmat. Ada juga surat-surat yang ditulis oleh Pak Rahmat sendiri,
yang menyebutkan bahwa masalah teknis kapal adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ini mungkin buktinya. Gumam Siska pelan. Hatinya dipenuhi harapan. Ia segera membawa dokumen-dokumen itu kepada Tuan Joko. Pria tua itu terkejut melihat benda-benda yang ia kira sudah hilang selamanya. "Bagaimana kamu bisa menemukan ini?" tanyanya dengan nada takjub. "Tidak penting bagaimana," jawab Siska cepat. "Yang penting, kita bisa menggunakan ini untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah." Tuan Joko menatap Siska dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Siska. Aku tidak tahu harus berkata apa." Beberapa hari kemudian, Ratna dipanggil kembali ke ruang tamu. Kali ini, Tuan Joko dan Siska hadir bersama-sama dengan dokumen-dokumen bukti di tangan mereka. "Ratna," kata Tuan Joko dengan nada tegas, "aku ingin menjelaskan sesuatu kepadamu." Ratna tampak curiga, tapi tetap mendengarkan. "Aku tidak pernah membunuh ayahmu. Kecelakaan kapal itu adalah insiden yang tidak bisa dihindari, dan aku sudah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dokumen-dokumen ini bisa membuktikannya." Ratna membaca dokumen-dokumen itu dengan teliti, ekspresinya berubah dari marah menjadi ragu. Akhirnya, ia menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. "Kenapa kamu tidak pernah menunjukkan ini sebelumnya?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu di mana dokumen-dokumen ini berada," jawab Tuan Joko pelan. "Aku baru mengetahuinya berkat Siska." Ratna menatap Siska dengan tatapan campuran rasa malu dan terima kasih. Aku minta maaf. Aku hanya ingin balas dendam karena kehilangan ayahku. Aku tidak tahu kalau kamu juga menderita selama ini." Tuan Joko tersenyum tipis. "Kita semua kehilangan orang yang kita cintai. Tapi kita tidak bisa hidup di masa lalu. Aku hanya berharap kita bisa saling memaafkan dan melanjutkan hidup." Ratna mengangguk pelan, lalu meninggalkan rumah tanpa sepatah kata lagi. Malam harinya, Siska dan Tuan Joko duduk di beranda belakang, menikmati ketenangan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Suasana tegang di rumah akhirnya mulai mereda. "Siska," kata Tuan Joko pelan, "aku tidak tahu harus bagaimana membalas semua yang telah kamu lakukan untukku." Siska tersenyum tipis. "Tidak perlu, Pak. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Tuan Joko menatap Siska dengan pandangan penuh rasa hormat. "Kamu adalah orang yang luar biasa, Siska. Kamu membuatku menyadari bahwa aku tidak perlu terus bersembunyi di balik masa lalu. Terima kasih." Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Siska merasakan hubungan mereka mulai berubah. Bukan lagi sekadar majikan dan asisten, atau suami dan istri yang dipaksakan oleh situasi. Kini, ada rasa saling pengertian dan dukungan yang tulus di antara mereka. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Siska mulai melihat harapan baru. Harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama Tuan Joko. Pagi itu, udara di rumah besar Tuan Joko terasa lebih ringan. Setelah kepergian Ratna, ketegangan yang selama ini menghantui rumah tangga Siska dan Tuan Joko mulai memudar. Namun, rasa penasaran Siska tentang masa lalu, suaminya belum sepenuhnya terpuaskan. Ia tahu bahwa ada banyak rahasia lain yang masih tersembunyi. Rahasia yang mungkin akan mengubah pandangannya terhadap Tuan Joko untuk selamanya. Saat sedang merapikan ruang kerja, Siska menemukan sebuah kotak kayu kecil lainnya di balik lemari tua. Di dalam kotak itu, ia menemukan beberapa surat kuning yang tampak sangat tua dan beberapa foto hitam putih. Salah satu fotonya menunjukkan seorang pria muda bersama seorang wanita cantik, dengan seorang anak kecil berdiri di antara mereka. Keterangan di belakang foto itu bertuliskan, "Joko, Dewi, dan putri kecil kami." Siska terhenyak. Tangannya gemetar saat melihat foto itu lebih dekat. "Putri kecil? Apakah Tuan Joko pernah memiliki anak?" Pikiran itu langsung memicu gelombang pertanyaan baru di benaknya. Malam harinya, Siska mencoba mencari momen yang tepat untuk membahas hal ini dengan Tuan Joko. Saat mereka duduk di ruang tamu setelah makan malam, Siska akhirnya memberanikan diri. "Pak, aku menemukan sesuatu lagi di ruang kerjamu,"
katanya pelan, menyerahkan kotak kayu itu kepada Tuan Joko. Tuan Joko menerima kotak itu dengan ragu-ragu. Ketika ia membuka kotak tersebut dan melihat isi di dalamnya, wajahnya langsung berubah muram. Matanya melebar, napasnya terhenti sejenak. Foto ini, gumamnya pelan, suaranya seperti berbisik. Aku sudah lama tidak melihatnya. Siapa gadis kecil ini? Tanya Siska hati-hati, menunjuk foto itu. Tuan Joko menunduk, matanya berkaca-kaca. Dia adalah putriku. Siska terdiam, hatinya berdebar kencang. Aku tidak tahu. Kalau kamu punya anak, Tuan Joko menghela napas panjang lalu mulai bercerita. Namanya Ayu. Dia lahir dari pernikahanku dengan Dewi. Aku sangat mencintainya. Tapi hidup kami tidak mudah. Setelah Dewi meninggal, aku tidak bisa merawat Ayu dengan baik. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan trauma atas kehilangan istriku. Akhirnya, aku memutuskan untuk menitipkannya kepada keluarga jauh di desa. Dan, apa yang terjadi padanya? Tanya Siska. Suaranya bergetar karena penasaran dan khawatir. Aku kehilangan kontak dengannya. Jawab Tuan Joko dengan nada penuh penyesalan. Aku mencoba mencarinya beberapa kali, tapi tidak pernah berhasil menemukannya. Mungkin dia sudah melupakanku, atau mungkin dia membenciku karena meninggalkannya begitu saja. Siska merasakan dada serasa terhimpit mendengar cerita itu. Ia bisa melihat betapa besar penyesalan Tuan Joko atas keputusan yang ia buat di masa lalu. Pria tua itu bukan hanya pria yang kehilangan cinta, tetapi juga seorang ayah yang kehilangan anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Siska memutuskan untuk membantu Tuan Joko mencari keberadaan Ayu. Ia mulai menyelidiki petunjuk-petunjuk yang tersisa di kotak kayu itu. Alamat lama keluarga jauh, nama-nama yang tertulis di surat-surat, bahkan beberapa nomor telepon yang mungkin masih aktif. Meskipun peluangnya kecil, Siska yakin bahwa mereka harus mencoba. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, akhirnya Siska menemukan sebuah jejak penting. Seorang teman lama keluarga Tuan Joko tinggal di desa kecil yang disebutkan dalam salah satu surat. Siska segera menghubungi orang itu dan ternyata wanita bernama Bu Rini ini masih ingat tentang Ayu. Ayu? Oh, tentu saja aku ingat dia, kata Bu Rini melalui telepon. Dia tumbuh menjadi gadis yang sangat cerdas dan baik hati. Tapi beberapa tahun lalu, dia pindah ke Jakarta untuk bekerja. Aku tidak tahu persis di mana dia sekarang, tapi aku bisa memberimu nomor telepon terakhir yang ia tinggalkan. Siska hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia segera memberitahu Tuan Joko tentang kabar ini. Malam itu, Siska dan Tuan Joko duduk bersama di ruang tamu, memegang nomor telepon yang diberikan oleh Bu Rini. Hening melingkupi mereka, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tuan Joko tampak gugup. Tangannya gemetar saat memegang ponselnya. Kamu ingin meneleponnya sekarang? Tanya Siska lembut. Tuan Joko mengangguk pelan, lalu menekan nomor itu. Suara dering telepon terdengar, membuat jantung mereka berdebar-debar. Beberapa detik kemudian, seseorang menjawab. Halo? Suara seorang wanita muda terdengar di ujung telepon. Tuan Joko terdiam, tak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia berkata dengan suara bergetar. Halo, apakah ini Ayu? Suara di ujung telepon terdiam sejenak, lalu menjawab. Ya, ini saya. Siapa ini? Aku ayahmu, kata Tuan Joko. Air mata mulai menggenang di matanya, ada keheningan panjang di ujung telepon. Kemudian, suara Ayu terdengar lagi, kali ini dengan nada emosional. Apa? Apa maksudmu? Tuan Joko menjelaskan segalanya, tentang masa lalunya, tentang Dewi, tentang keputusannya untuk menitipkan Ayu kepada keluarga jauh, dan tentang penyesalannya yang mendalam karena kehilangan kontak dengannya. Aku tahu, aku tidak punya hak untuk meminta maaf, kata Tuan Joko dengan suara bergetar. Tapi aku hanya ingin tahu apakah kamu baik-baik saja, dan apakah kamu mau bertemu denganku. Lagi-lagi, hening menyelimuti.
Lalu Ayu menjawab dengan suara yang terdengar lembut namun penuh keraguan. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ini semua terlalu banyak untuk diproses dalam satu malam. Tuan Joko mengangguk meski Ayu tidak bisa melihatnya. Tentu, aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal dan aku sangat mencintaimu. Setelah percakapan singkat itu, Tuan Joko menutup teleponnya, wajahnya penuh campuran emosi, harapan, penyesalan, dan rasa lega karena akhirnya ia bisa berbicara dengan putrinya setelah bertahun-tahun. Di kamarnya malam itu, Siska duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang bergelora. Ia tahu bahwa rahasia-rahasia Tuan Joko tidak berakhir di sini. Masih banyak lapisan yang belum terungkap, dan ia sadar bahwa perjalanan mereka menuju kebahagiaan masih panjang. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang pasti. Hubungan mereka semakin dalam. Siska tidak lagi melihat Tuan Joko sebagai majikan atau suami yang dingin, melainkan sebagai seorang manusia yang penuh luka dan penyesalan. Dan ia bertekad untuk membantu pria tua itu menemukan kedamaian yang selama ini hilang dalam hidupnya. Minggu-minggu berikutnya di rumah besar Tuan Joko dipenuhi dengan ketegangan yang pelan-pelan memuncak. Meskipun percakapan pertama antara Tuan Joko dan Ayu memberikan secercah harapan, tidak ada kabar lanjutan dari putrinya. Tuan Joko mencoba menghubunginya beberapa kali, namun panggilan teleponnya hanya disambut oleh nada sibuk atau pesan suara yang dingin tanpa tanggapan. Siska melihat perubahan drastis pada Tuan Joko. Pria tua itu tampak semakin lesu, matanya sering kosong, dan langkah kakinya terdengar lebih berat dari biasanya. Ia tahu bahwa penolakan Ayu, meskipun belum jelas apakah itu benar-benar penolakan, telah membuka luka lama yang selama ini ia coba sembuhkan. Namun Siska juga merasakan sesuatu yang lain dalam dirinya, keraguan. Suatu sore, saat Siska sedang membersihkan ruang tamu, ia menemukan sebuah surat tua yang terselip di balik salah satu bantalan sofa. Surat itu ditulis dengan tinta pudar, alamat pengirimnya tertulis dengan huruf-huruf yang sudah hampir tak terbaca. Dengan hati-hati, ia membukanya dan mulai membaca isi surat tersebut. Kepada Tuan Joko, tulis surat itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanmu setelah kepergian Dewi. Namun, aku ingin kamu tahu bahwa keputusanmu untuk menitipkan Ayu kepada keluarga kami adalah keputusan yang tepat. Kami akan merawatnya dengan baik, tapi kami juga membutuhkan dukungan finansial dari pihakmu. Ayu adalah anak yang baik, tapi dia sering bertanya tentang ayahnya. Tolong, jangan biarkan dia merasa ditinggalkan. Siska menutup surat itu dengan tangan gemetar. Kata-kata dalam surat itu membuatnya meragukan cerita Tuan Joko. Apakah benar ia meninggalkan Ayu karena trauma dan kesibukan pekerjaan? Ataukah ada alasan lain yang lebih mendalam? Mungkin rasa bersalah yang bahkan ia sendiri enggan akui. Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggerogoti pikiran Siska. Ia mencoba menepisnya, mengingat semua yang telah Tuan Joko lakukan untuk ibunya, dan usaha mereka bersama untuk menghadapi Ratna. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk sepenuhnya mempercayai Tuan Joko. Malam harinya, suasana di rumah semakin tegang. Siska duduk di meja makan, memandangi makan malam yang hampir tidak tersentuh oleh Tuan Joko. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara. "Pak, aku menemukan surat ini," katanya pelan, meletakkan surat tua itu di atas meja. Tuan Joko menatap surat itu dengan wajah muram. "Di mana kamu menemukannya?" "Di ruang tamu," jawab Siska. "Kenapa kamu tidak pernah bilang bahwa Ayu sering bertanya tentangmu? Kenapa kamu meninggalkannya begitu saja?" Tuan Joko menunduk, napasnya berat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ya, Ayu sering bertanya tentangku. Tapi aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan bahwa aku gagal sebagai seorang ayah. "Apakah itu alasanmu?" tanya Siska, suaranya mulai meninggi. "Atau apakah ada alasan lain? Apakah kamu merasa bersalah karena sesuatu yang lebih besar?" Tuan Joko terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, suaranya terdengar seperti bisikan.
Ada hal-hal yang belum aku bicarakan padamu, Siska. Hal-hal yang sangat menyakitkan untuk diingat. Apa maksudmu? Tanya Siska. Hatinya mulai berdebar kencang. Tuan Joko menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Setelah Dewi meninggal, aku tidak hanya kehilangan istriku, aku juga kehilangan kepercayaan diriku sebagai seorang suami dan ayah. Aku merasa gagal melindungi keluargaku. Ketika Ayu lahir, aku begitu bahagia. Tapi setelah kecelakaan itu, ia berhenti sejenak. Suaranya bergetar. Aku mulai merasa bahwa aku membawa kutukan. Semua orang yang aku cintai selalu meninggalku atau mengalami nasib buruk. Aku takut Ayu akan mengalami hal yang sama jika aku tetap tinggal di sisinya. Siska mendengarkan dengan hati yang terbelah. Di satu sisi, ia bisa merasakan beban emosional yang dialami Tuan Joko. Namun di sisi lain, ia merasa marah karena Tuan Joko tidak pernah jujur sepenuhnya tentang masa lalunya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya? Tanyanya, suaranya penuh kekecewaan. Aku takut, jawab Tuan Joko pelan. Aku takut kamu akan meninggalkanku juga. Kamu adalah satu-satunya orang yang masih mau berada di sisiku. Aku tidak sanggup kehilanganmu, Siska. Kata-kata itu terdengar tulus, namun mereka juga membuat Siska merasa terbebani. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang saling menghormati atau bekerja sama. Ada lapisan-lapisan emosional yang lebih dalam, dan kini mereka berdiri di ambang titik balik. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah semakin dingin. Siska mulai menjaga jarak dengan Tuan Joko, mencoba memproses semua yang ia ketahui. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Tuan Joko atas semua rahasia yang disembunyikannya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa sepenuhnya meninggalkannya. Bukan hanya karena ibunya masih bergantung pada bantuannya, tapi juga karena ia mulai merasakan ikatan emosional yang mendalam dengan pria tua itu. Tuan Joko tampak semakin terpukul oleh sikap dingin Siska. Ia mencoba mendekatinya, tapi selalu ditolak dengan halus. Suatu malam, ia akhirnya menyerah dan duduk sendirian di beranda belakang, memandangi kolam renang yang tenang. Siska melihat pemandangan itu dari jendela kamarnya. Hatinya terasa seperti dipenuhi oleh dua kekuatan yang saling bertarung, rasa marah dan kekecewaan di satu sisi, serta kasihan dan rasa hormat di sisi lain. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat selanjutnya akan menentukan arah hubungan mereka. Apakah mereka akan terus bersama, ataukah ia akan memilih untuk pergi dan memulai hidup baru tanpa Tuan Joko? Namun, satu hal yang pasti, kepercayaan yang mereka bangun selama ini sedang diuji, dan tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah awan kelabu yang mulai menipis. Namun, suasana di rumah besar Tuan Joko masih terasa berat, seperti udara yang belum sepenuhnya bersih setelah badai. Siska duduk di tepi ranjang, memandangi cahaya lembut yang menyelinap masuk melalui jendela kamar. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan dan konflik batin yang tak kunjung usai. Di satu sisi, ia merasa marah dan kecewa pada Tuan Joko karena selama ini pria tua itu menyimpan begitu banyak rahasia. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa Tuan Joko telah berusaha jujur, meskipun terlambat. Ia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya untuk menjaga jarak adalah hal yang benar, ataukah hanya membuat luka mereka semakin dalam. Saat sedang merenung, Siska mendengar suara langkah kaki pelan dari balik pintu. Tuan Joko muncul di ambang pintu, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, dengan kerutan yang semakin dalam di sudut matanya. Siska, panggilnya dengan nada ragu-ragu. Aku tahu kamu masih marah padaku, tapi aku ingin bicara. Siska menoleh, tatapannya dingin, namun penuh rasa penasaran. Apalagi yang harus dibicarakan? Tuan Joko menghela napas panjang sebelum melangkah masuk dan duduk di kursi dekat tempat tidur. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku meninggalkan Ayu, menyembunyikan masa laluku, bahkan membiarkanmu hidup dalam ketidakpastian tentang siapa aku sebenarnya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Ia berhenti sejenak,
mencari keberanian untuk melanjutkan. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku hanya seorang pria yang terlalu lemah untuk menghadapi semua beban ini sendirian. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa bahwa aku masih memiliki harapan. Kata-kata itu menghantam hati Siska seperti ombak yang tenang namun kuat. Ia bisa melihat betapa rapuhnya Tuan Joko saat ini. Bukan sebagai suami atau majikan, tapi sebagai manusia yang penuh luka dan penyesalan. Aku tahu aku tidak bisa meminta maaf cukup, lanjut Tuan Joko, suaranya bergetar. Tapi aku berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku. Dan jika kamu memutuskan untuk pergi, aku akan memahaminya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat bersyukur atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Siska menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu bahwa Tuan Joko tidak sempurna, dan mungkin tidak akan pernah menjadi pria yang ideal dalam pandangannya. Namun, ia juga sadar bahwa Tuan Joko adalah manusia biasa, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Ia tidak bisa terus-menerus menyalahkan pria itu atas semua kesalahannya, tanpa memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Baiklah, kata Siska akhirnya. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Aku akan tetap di sini, tapi ada satu syarat. Tuan, Joko menatapnya dengan mata penuh harap. Apa syaratmu? Kita harus jujur satu sama lain mulai sekarang, jawab Siska. Tidak ada lagi rahasia. Apapun yang terjadi, kita harus saling mempercayai. Tuan Joko mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku janji, Siska. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Beberapa hari kemudian sebuah surat datang ke rumah mereka. Amplop putih polos itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. Ketika Siska membacanya bersama Tuan Joko, mereka langsung mengenali nama pengirimnya, Ayu. Kepada Tuan Joko, tulis Ayu. Aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan beberapa minggu lalu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku juga tidak ingin terus hidup dengan dendam. Aku bersedia bertemu denganmu, tapi hanya jika kamu benar-benar serius ingin memperbaiki hubungan kita. Kita bisa bertemu di kafe di Jakarta minggu depan. Tuan Joko menatap surat itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia mau bertemu denganku. Siska tersenyum tipis, hatinya dipenuhi oleh rasa lega. Ini kesempatanmu, Pak. Kamu harus memanfaatkannya. Minggu berikutnya, Siska dan Tuan Joko berangkat ke Jakarta bersama-sama. Mereka tiba di kafe, yang disebutkan Ayu dalam suratnya. Tuan Joko tampak gugup, tangannya gemetar saat memegang secangkir kopi. Siska duduk di sampingnya, memberinya dukungan diam-diam. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda masuk ke kafe. Wajahnya mirip dengan Dewi, dengan senyum yang hangat namun penuh keraguan. Matanya langsung tertuju pada Tuan Joko. Ayah, katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Tuan Joko bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar. Ayu, anakku. Ayu mendekat perlahan, matanya berkaca-kaca. Mereka berdiri saling berhadapan. Dua jiwa yang telah terpisah oleh waktu dan trauma. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Ayu akhirnya membuka tangannya dan memeluk Tuan Joko erat-erat. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Ayu dengan suara bergetar. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu masih peduli padaku. Aku selalu peduli padamu, Ayu, jawab Tuan Joko. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita. Ayu mengangguk pelan, lalu menatap Siska yang duduk di samping mereka. Dan kamu pasti, Siska, ayah sering menyebut namamu. Siska tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi oleh rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, aku istri ayahmu. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Pertemuan itu berlangsung selama beberapa jam, dengan percakapan yang dipenuhi oleh emosi, penyesalan, dan harapan. Ayu mengakui bahwa ia juga merasa kehilangan sosok ayah, dan meskipun butuh waktu untuk membangun kembali hubungan mereka, ia bersedia mencoba. Ketika mereka kembali ke rumah,
Suasana di antara Siska dan Tuan Joko sudah berubah. Ada rasa damai yang mulai tumbuh di hati mereka, sebuah pemahaman bahwa mereka tidak perlu sempurna untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Di malam hari, Siska dan Tuan Joko duduk di beranda belakang, menikmati ketenangan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Mereka tidak banyak bicara, tapi keheningan di antara mereka terasa nyaman, penuh makna dan kehangatan. Siska tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan mungkin akan ada tantangan lain yang harus mereka hadapi. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa mereka akan bisa melewati semuanya bersama-sama. Beberapa minggu setelah pertemuan emosional dengan Ayu, suasana di rumah besar Tuan Joko mulai berubah secara signifikan. Hubungan antara Siska dan Tuan Joko semakin erat, sementara komunikasi dengan Ayu juga mulai terjalin lebih baik. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiran mereka. Kehidupan mewah yang selama ini mereka jalani terasa semakin kosong dan tidak bermakna. Suatu pagi, saat Siska sedang menyapu halaman depan, ia mendengar suara langkah kaki pelan dari balik pintu. Tuan Joko muncul dengan wajah penuh renungan, memegang secangkir teh hangat di tangannya. "Siska," panggilnya lembut. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Siska menoleh, lalu meletakkan sapunya sejenak. "Apa itu, Pak?" Tuan Joko duduk di kursi taman, menatap kolam renang yang tenang di hadapannya. "Aku sudah memikirkan ini selama beberapa hari terakhir. Aku merasa semua ini terlalu berlebihan." Ia melambaikan tangannya, mengisyaratkan seluruh rumah besar dan kekayaannya. "Apa maksudmu?" tanya Siska. Alisnya terangkat. "Aku merasa bahwa kehidupan kita saat ini hanya memberikan materi, tapi tidak memberikan kebahagiaan sejati," lanjut Tuan Joko. "Aku sudah tua, Siska, dan aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku di tempat seperti ini, di tengah kemewahan yang justru membuatku merasa kesepian." Siska menatapnya dengan rasa penasaran. "Lalu, apa yang kamu inginkan?" Tuan Joko tersenyum tipis. "Aku ingin menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lebih sederhana. Mungkin sebuah rumah kecil di desa, di mana kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna. Bukan tentang uang atau harta, tapi tentang kebersamaan dan kebahagiaan." Pernyataan itu membuat Siska terhenyak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Joko akan mengusulkan sesuatu seperti ini. Selama ini, ia mengira bahwa pria tua itu sangat terikat pada kekayaannya, simbol status dan kekuasaan. Namun ternyata Tuan Joko memiliki pandangan yang jauh lebih dalam tentang arti kehidupan. "Apa kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya Siska hati-hati. Tuan Joko mengangguk mantap. "Ya, aku yakin. Aku sudah membicarakannya dengan Ayu, dan dia juga setuju. Dia bahkan menawarkan untuk membantu kita mencari rumah baru di dekat tempat tinggalnya." Siska merasakan gelombang harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memulai hidup baru, bukan sebagai suami istri yang sekadar dipersatukan oleh transaksi, tapi sebagai keluarga yang saling mendukung dan mencintai. Beberapa minggu kemudian, proses penjualan rumah besar dimulai. Rumah itu akhirnya terjual kepada seorang pengusaha muda yang bersedia membayar harga tinggi. Dengan hasil penjualan tersebut, Tuan Joko membeli sebuah rumah sederhana di pedesaan, dekat dengan tempat tinggal Ayu. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk mereka bertiga. Hari-hari pertama di rumah baru terasa begitu damai. Udara segar, pepohonan hijau, dan suara alam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Siska mulai menjalani rutinitas baru. Bekerja di kebun kecil di belakang rumah, memasak makanan sederhana namun lezat, dan bahkan mengajar anak-anak di desa membaca dan menulis. Tuan Joko juga menemukan kebahagiaan baru. Ia mulai menulis cerita-cerita pendek tentang kehidupannya. Masa kecilnya yang kelam, pernikahannya dengan Dewi, trauma atas kematian istri dan putrinya, hingga perjalanan cintanya dengan Siska. Tulisan-tulisannya menjadi cara baginya untuk menyembuhkan luka-luka lama dan berbagi pelajaran hidup dengan orang lain. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Siska, Tuan Joko, dan Ayu duduk di beranda rumah, menikmati teh hangat bersama.
Suasana di antara mereka begitu hangat, penuh tawa dan percakapan ringan. Ayu mulai sering mengunjungi mereka, membawa keceriaan yang selama ini hilang dalam hidup Tuan Joko. "Kamu tahu," kata Ayu sambil tersenyum, "aku tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa seperti ini. Rasanya aneh, tapi juga menyenangkan." "Aku juga tidak pernah membayangkan ini," jawab Tuan Joko dengan senyum lebar. "Tapi aku bersyukur bahwa kita akhirnya bisa menemukan kedamaian bersama." Siska menatap mereka berdua dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak mudah dan masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mereka benar-benar menjadi sebuah keluarga. Malam harinya, Siska duduk di tepi ranjang, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia merenung tentang semua yang telah terjadi, dari awalnya menikahi Tuan Joko demi uang, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dan makna hidup yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan materi, tapi dari hubungan yang tulus dan kebersamaan yang bermakna. Kini, ia tidak lagi melihat Tuan Joko sebagai majikan atau suami yang dingin, melainkan sebagai seorang ayah dan pasangan yang penuh kasih sayang. Di sisi lain, Tuan Joko juga telah berubah. Ia bukan lagi pria tua yang tertutup dan menyimpan banyak rahasia. Ia kini menjadi sosok yang terbuka, penuh pengertian, dan siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana, namun bermakna. Beberapa bulan telah berlalu sejak Siska, Tuan Joko, dan Ayu memulai kehidupan baru mereka di pedesaan. Rumah sederhana mereka yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan ladang kecil mulai terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sebuah tempat penuh cinta, pengertian, dan kedamaian. Namun, meskipun kebahagiaan tampak mengisi hari-hari mereka, masih ada satu hal yang belum sepenuhnya terselesaikan. Rekonsiliasi Tuan Joko dengan masa lalunya. Suatu pagi saat matahari mulai naik di ufuk timur, Tuan Joko duduk di beranda depan rumah, menatap ladang yang luas dengan ekspresi termenung. Di tangannya, ia memegang secarik kertas tua, salah satu dokumen dari kotak kayu yang ditemukan Siska beberapa waktu lalu. Dokumen itu adalah surat terakhir yang ditulis Dewi, istri pertamanya, sebelum kematiannya. Siska melihat pria tua itu dari jendela dapur. Ia tahu bahwa Tuan Joko sedang memikirkan sesuatu yang mendalam, sesuatu yang mungkin belum pernah ia bicarakan dengan siapapun. Dengan hati-hati, ia membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Pak, apa yang kamu pikirkan?" tanya Siska pelan. Tuan Joko tersentak dari lamunannya, lalu tersenyum tipis. "Aku sedang membaca surat ini lagi," katanya, menunjukkan kertas tua itu. "Ini adalah surat terakhir Dewi untukku." Siska menatap surat itu dengan rasa penasaran. "Kenapa kamu tidak pernah menunjukkannya padaku?" Aku takut membacanya lagi," jawab Tuan Joko dengan suara bergetar. "Setiap kali aku membacanya, aku merasa seperti kembali ke masa ketika aku gagal melindungi orang-orang yang aku cintai." Siska meraih tangan Tuan Joko, memberinya kekuatan diam-diam. "Mungkin sudah waktunya kamu membacanya bersamaku. Aku ingin memahami apa yang kamu rasakan." Tuan Joko mengangguk pelan, lalu mulai membaca surat itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Untuk Joko yang tercinta, aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi aku tidak takut. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku kenal, dan aku bangga menjadi bagian dari hidupmu. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kamu menjaga dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa bersalah atau penyesalan menghancurkanmu. Kamu layak bahagia, Joko. Dan jika suatu hari nanti kamu bertemu seseorang yang bisa membuatmu tersenyum lagi, jangan ragu untuk mencintainya sepenuh hati. Aku akan selalu mencintaimu dimanapun aku berada." Suara Tuan Joko terhenti. Air mata mulai mengalir di pipinya. Siska memegang tangannya erat-erat, hatinya dipenuhi oleh rasa iba dan hormat. "Dewi, dia sangat mencintaimu," kata Siska pelan. Tuan Joko mengangguk, napasnya berat. "Dia adalah wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku.
Tapi aku gagal melindunginya. Aku gagal menjadi suami yang baik. Itu bukan salahmu, balas Siska, tegas. Kamu tidak bisa mengubah takdir. Yang bisa kamu lakukan adalah belajar dari masa lalu dan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Tuan Joko menatap Siska dengan pandangan penuh rasa syukur. Terima kasih, Siska. Kata-katamu selalu membuatku merasa lebih kuat. Beberapa hari kemudian, Siska dan Tuan Joko memutuskan untuk mengunjungi makam Dewi. Tempat itu terletak di sebuah pemakaman kecil di pinggir kota, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Saat mereka tiba, Tuan Joko membawa bunga segar dan meletakkannya di atas nisan Dewi. Dewi, gumam Tuan Joko dengan suara lirih. Aku datang untuk meminta maaf. Maaf karena aku tidak bisa melindungimu. Maaf karena aku terlalu lama terjebak dalam penyesalan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah menemukan kebahagiaan baru bersama Siska dan Ayu. Mereka adalah keluargaku sekarang, dan aku harap kamu bisa merestui kami. Siska berdiri di belakang Tuan Joko, matanya berkaca-kaca. Ia bisa merasakan betapa besar beban emosional yang akhirnya dilepaskan oleh pria tua itu. Ini adalah momen penyembuhan bagi Tuan Joko, momen di mana ia akhirnya bisa menerima masa lalunya dan melanjutkan hidup tanpa dibayangi oleh rasa bersalah. Minggu-minggu berikutnya, Tuan Joko mulai menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Ia tidak lagi sering menunduk atau menyembunyikan tatapannya. Sebaliknya, ia semakin aktif dalam kegiatan sehari-hari, membantu Siska di kebun, berbicara dengan Ayu tentang rencana masa depan, bahkan mulai menulis cerita-cerita pendek yang menginspirasi orang lain. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda belakang, Ayu datang mengunjungi mereka. Wanita muda itu membawa senyum lebar di wajahnya. Ayah, aku punya kabar baik, katanya dengan nada bersemangat. Aku mendapat pekerjaan sebagai guru di sekolah dasar di desa ini. Aku akan pindah ke sini. Tuan Joko tertawa bahagia, lalu memeluk putrinya erat-erat. Itu kabar yang luar biasa, Nak. Aku sangat bangga padamu. Siska ikut tersenyum, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Kini, mereka benar-benar menjadi sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang utuh, saling mendukung, dan saling mencintai. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Siska memandangi Tuan Joko dan Ayu yang sedang tertawa bersama. Ia menyadari bahwa mereka telah berhasil melewati semua tantangan yang datang menghantam mereka, dari konflik internal, rahasia-rahasia masa lalu, hingga transformasi hidup yang dramatis. Dan kini, mereka telah menemukan kedamaian. Kedamaian yang tidak hanya datang dari kebahagiaan materi, tapi dari kebersamaan, pengampunan, dan cinta yang tulus. Matahari pagi menyinari pedesaan dengan cahaya lembut, menciptakan bayangan panjang di ladang-ladang hijau yang membentang luas. Udara segar mengalir masuk melalui jendela rumah sederhana milik Siska, Tuan Joko, dan Ayu. Di dalam rumah, suasana hangat dan riuh rendah terdengar. Suara tawa, percakapan ringan, dan aroma masakan tradisional yang menyebar ke seluruh ruangan. Kehidupan mereka di desa ini telah berubah drastis dibandingkan dengan kehidupan mewah yang dulu mereka jalani di rumah besar kota. Namun perubahan ini bukanlah hal yang mereka sesali. Sebaliknya mereka merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Setiap hari dipenuhi oleh momen-momen kecil, namun bermakna, dari kerja sama membersihkan halaman hingga malam-malam yang dihabiskan dengan cerita-cerita penuh tawa dan kehangatan. Siska bangun lebih awal seperti biasa, mempersiapkan sarapan untuk keluarga kecil mereka. Hari ini adalah hari istimewa. Ayu akan mulai bekerja sebagai guru di sekolah dasar desa. Meskipun sudah beberapa bulan tinggal bersama mereka, ini adalah pertama kalinya Ayu benar-benar menetap dan menjadi bagian integral dari komunitas lokal. Apa kamu sudah siap? Tanya Siska saat Ayu masuk ke dapur, mengenakan blus rapi dan rok sederhana. Ayu tersenyum lebar. Tentu saja, aku tidak sabar untuk bertemu murid-muridku. Tuan Joko, yang sedang duduk di meja makan, menatap putrinya dengan ekspresi bangga. Kamu pasti akan menjadi guru yang hebat, Nak.
Anak-anak itu beruntung memilikimu. Terima kasih, Ayah, balas Ayu dengan nada penuh haru. Ini semua berkat dukunganmu dan Siska. Kalau bukan karena kalian, aku mungkin tidak akan pernah menemukan jalan ini. Siska tersenyum, lalu meletakkan piring sarapan di depan Ayu. Kami hanya ingin kamu bahagia, Ayu. Itu yang paling penting. Setelah sarapan, Ayu berangkat ke sekolah dengan semangat yang membara. Sementara itu, Siska dan Tuan Joko memutuskan untuk bekerja di kebun belakang rumah. Kebun kecil itu telah menjadi tempat favorit mereka. Sebuah sudut kecil dunia yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan sederhana. Saat mereka bekerja, Siska memandangi Tuan Joko dengan senyum tipis. Pria tua itu tampak begitu berbeda dari versi dirinya beberapa bulan lalu. Ia tidak lagi terlihat lelah atau tertekan, melainkan penuh energi dan antusiasme. Bahkan, ia mulai tertawa lebih sering, sesuatu yang jarang terjadi di masa lalu. "Apa yang kamu lihat?" tanya Tuan Joko, menyadari tatapan Siska. "Hanya, aku senang melihatmu seperti ini," jawab Siska jujur. "Kamu tampak lebih bahagia daripada sebelumnya." Tuan Joko tersenyum lembut. "Itu karena aku akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan tentang uang atau kemewahan, tapi tentang orang-orang yang kita cintai dan kebersamaan yang kita bagi." Siska mengangguk pelan. "Aku juga merasakan hal yang sama. Dulu, aku menikahimu demi uang, demi menyelamatkan ibuku. Tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Tuan Joko menatap Siska dengan mata berkaca-kaca. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Siska. Kamu telah mengajarkanku untuk mencintai lagi, untuk memaafkan diriku sendiri, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna." Mereka berhenti sejenak dari pekerjaan mereka, saling berpegangan tangan dengan erat. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian yang lahir dari cinta, pengampunan, dan kebersamaan. Sore harinya, setelah seharian bekerja di kebun, Siska dan Tuan Joko duduk di beranda depan rumah, menikmati teh hangat bersama. Ayu baru saja pulang dari sekolah, wajahnya dipenuhi oleh senyum lebar. "Bagaimana hari pertamamu?" tanya Tuan Joko penasaran. "Luar biasa," jawab Ayu dengan semangat. "Anak-anak sangat ramah dan mereka sangat bersemangat belajar. Aku merasa seperti sudah menemukan panggilan hidupku." Siska tersenyum, lalu menuangkan secangkir teh untuk Ayu. "Kami sangat bangga padamu, Ayu." Ayu menatap mereka berdua dengan pandangan penuh syukur. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin berterima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untukku. Tanpa kalian, aku tidak akan pernah bisa sampai di sini." Tuan Joko menggeleng pelan. "Kami hanya ingin kamu bahagia, Nak. Itu yang paling penting." Malam harinya, ketika langit mulai gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan, Siska duduk di tepi ranjang, memandangi foto keluarga kecil mereka yang baru saja diambil beberapa minggu lalu. Di foto itu, mereka semua tersenyum lebar, penuh kebahagiaan yang tak tergantikan. Ia menyadari bahwa inilah kehidupan yang selama ini ia impikan, bukan kehidupan yang penuh kemewahan, tapi kehidupan yang penuh cinta dan makna. Di sisi lain, Tuan Joko duduk di kursi goyang di sudut kamar, membaca salah satu cerita pendek yang ditulisnya. Ia telah menemukan hasrat baru dalam hidupnya, menulis tentang pengalaman-pengalaman pahit manis yang dialaminya, dengan harapan bisa menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah pada kehidupan. "Apa yang sedang kamu tulis sekarang?" tanya Siska penasaran. "Cerita tentang kita," jawab Tuan Joko dengan senyum lembut. "Tentang bagaimana kita semua menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tempat yang tidak pernah kita duga." Siska tersenyum, lalu berbaring di sampingnya. "Itu cerita yang indah. Mungkin suatu hari nanti, cerita itu akan membantu orang lain untuk menemukan kebahagiaan mereka juga." Di tengah malam yang sunyi, Siska memejamkan matanya, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak mudah, dari konflik internal, rahasia-rahasia masa lalu, hingga transformasi hidup yang dramatis. Namun kini mereka telah menemukan kedamaian. Sebuah kedamaian yang lahir dari cinta, pengampunan,
dan kebersamaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siska merasa benar-benar utuh. Ia tidak lagi melihat Tuan Joko sebagai majikan atau suami yang dingin, melainkan sebagai pasangan yang penuh kasih sayang. Dan ia juga tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki keluarga yang mencintainya, mendukungnya, dan membuatnya merasa berharga. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, memancarkan cahaya keemasan yang lembut di langit pedesaan. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan rerumputan segar, menciptakan suasana damai yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di beranda, depan rumah mereka yang sederhana, Siska dan Tuan Joko duduk berdampingan, menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah. Di antara mereka, secangkir teh hangat masih tersisa di atas meja kayu tua. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali tertawa ringan atau bertukar pandang penuh makna. Namun, dalam keheningan itu, ada rasa nyaman yang mendalam. Sebuah pengakuan tak terucap bahwa mereka telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. "Kamu tahu," kata Tuan Joko pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menyatu dengan angin sore. "Aku sering memikirkan semua yang telah kita lalui bersama." Siska menoleh, menatap wajah pria tua itu dengan senyum tipis. "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku memikirkan tentang bagaimana semuanya dimulai," lanjut Tuan Joko, matanya menerawang jauh ke masa lalu. "Dulu, aku hanya melihatmu sebagai gadis muda yang bekerja untukku, seseorang yang akan membantu ibunya dengan cara apapun. Aku tidak pernah berharap bahwa hubungan kita akan berkembang menjadi sesuatu yang begitu mendalam." Siska tersenyum, lalu menggenggam tangan Tuan Joko, erat-erat. "Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa kita akan sampai di sini. Dulu, aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Tuan Joko menatap Siska dengan mata berkaca-kaca. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Siska. Kamu telah mengajarkanku untuk mencintai lagi, untuk memaafkan diriku sendiri, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna." Siska mengangguk pelan, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak mudah. Dari konflik internal, rahasia-rahasia masa lalu, hingga transformasi hidup yang dramatis. Namun, kini mereka telah menemukan kedamaian, sebuah kedamaian yang lahir dari cinta, pengampunan, dan kebersamaan. Beberapa saat kemudian, langkah kaki ringan terdengar dari balik pintu. Ayu muncul dengan senyum lebar di wajahnya, membawa sepiring kue kecil yang baru saja ia panggang. "Aku membuat kue untuk kita," katanya riang, meletakkan piring itu di atas meja. "Kita harus merayakan hari yang indah ini." Tuan Joko tertawa kecil, lalu memeluk putrinya erat-erat. "Terima kasih, Nak. Kehadiranmu di sini adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Ayu tersenyum, lalu duduk di samping mereka. "Aku juga merasa sangat beruntung memiliki kalian berdua. Tanpa kalian, aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan seperti ini." Siska menatap mereka berdua dengan rasa bangga yang mendalam. Ia menyadari bahwa mereka bukan lagi sekadar keluarga. Mereka adalah tim yang saling mendukung, saling mencintai, dan saling melengkapi. Setiap orang di antara mereka telah membawa sesuatu yang unik ke dalam kehidupan ini, menciptakan harmoni yang sempurna. Malam harinya, setelah Ayu kembali ke kamarnya untuk membaca buku favoritnya, Siska dan Tuan Joko tetap duduk di beranda, menikmati keheningan malam yang penuh bintang. Suasana di antara mereka begitu damai, penuh dengan rasa syukur dan kehangatan. "Aku tidak pernah menyesal meninggalkan kehidupan dulu," kata Tuan Joko pelan. "Rumah besar itu, semua kemewahan, itu hanya memberikan ilusi kebahagiaan. Tapi di sini bersamamu dan Ayu, aku merasa benar-benar hidup." Siska mengangguk, lalu menyandarkan kepala di bahu Tuan Joko. "Aku juga merasa sama. Dulu, aku berpikir bahwa uang adalah segalanya. Tapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati, dari cinta, kebersamaan, dan pengertian." Mereka terdiam beberapa saat, hanya mendengarkan suara alam yang tenang di sekitar mereka. Lalu, Tuan Joko berkata dengan nada penuh keyakinan, "Aku harap cerita kita bisa menginspirasi orang lain.
bahwa tidak peduli seberapa buruk keadaannya, selalu ada harapan untuk memulai lagi, selalu ada kesempatan untuk menemukan cinta dan kebahagiaan sejati. Siska tersenyum, lalu memeluk Tuan Joko erat-erat. Cerita kita sudah cukup indah untuk dibagikan, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, cerita ini akan membantu orang lain untuk menemukan kebahagiaan mereka juga. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Siska memejamkan matanya. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak mudah, dari awalnya menikahi Tuan Joko demi uang, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dan makna hidup yang sesungguhnya. Namun di momen ini, ia merasa benar-benar utuh. Ia tidak lagi melihat Tuan Joko sebagai majikan atau suami yang dingin, melainkan sebagai pasangan yang penuh kasih sayang. Dan ia juga tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki keluarga yang mencintainya, mendukungnya, dan membuatnya merasa berharga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siska merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini, di sisi Tuan Joko, bersama Ayu, di rumah kecil yang penuh cinta dan makna.